Halo semuanya, pada video ini saya akan melakukan latihan pengelolaan proses data menggunakan Navigator dan MySQL. Jadi pertama kita membuka query baru. Di sini saya sudah membuka query yang baru untuk menjalankan perintah SQL-nya. Jadi di sini langkah pertama yaitu membuat database sebagai tempat penyimpanan data. Kita buat seperti ini. Ini saya buat namanya, misalnya share 1. Setelah itu kita run. Lalu kita gunakan database yang kita buat yaitu kasih 1. Nah, oke, kita lanjut membuat tabel untuk pelanggan. Di sini saya menggunakan di sini saya akan membuat tabel pelanggan. Jadi bisa menggunakan create table pelanggan dengan ID pelanggan yaitu pelanggan ID dengan tipe data int 11. Lalu dengan auto increment dan primary key. Nama pelanggan dengan tipe data varchar. Setelah itu alamat dengan teks. Setelah itu nomor telepon di sini dengan varchar. Setelah itu kita run. Setelah itu kita lanjut ke membuat tabel produk. Di sini saya akan membuat tabel produk yang berisi data barang dan stok. Kita create table produk dengan produk ID yang tipe datanya itu 11. Tekan auto increment dengan primary key dan nama produk varchar 255 dan harganya itu desimal dan dengan stoknya itu int 11. Dan kita select dengan selanjutnya kita akan membuat tabel penjualan. Di sini tabelnya penjualannya itu digunakan untuk menyimpan data transaksi dan terhubung ke tabel pelanggan. Jadi di sini itu nanti ada foreign key. Kita buat dulu dari tabel seperti biasa. Penjualan ID dengan tipe data int 11 auto increment. Lalu tanggal penjualan today. Lalu total harga itu dengan desimal dan pelanggan ID int 11. Lalu saya masukin foreign key untuk kolom pelanggan ID yang ada di tabel pelanggan. Foreign key, ambil nama kolomnya. Saya itu references ke tabel pelanggan dengan kolomnya di tabel pelanggan, yaitu pelanggan ID juga. Itu kita run. Kita lanjut ke tabel selanjutnya yaitu tabel detail penjualan. Di sini tabelnya itu detail penjualan digunakan untuk menyimpan reject pada setiap transaksi. Kita buat tabelnya lagi. Detail penjualan. Sedangkan detail ID int 11. int 11 atau increment dan primary key. Lalu masukkan penjualan ID dengan tipe data int 11. Lalu produk ID itu int 11 juga. Lalu jumlah produknya di sini int 11 dengan subtotal desimal 10,2. Kita pakai foreign key untuk kolom penjualan ID, references ke tabel penjualan dengan kolomnya yaitu penjualan ID. Setelah itu kita foreign key lagi untuk produk, references produk ID. Seperti ini. Setelah itu kita select dan run. Selanjutnya kita akan membuat trigger. Untuk trigger ini dia untuk mengurangi stok produk secara otomatis saat terjadi transaksi. Jadi kita gunakan yang pertama itu delimiter. Ini harus di pertama dan di akhir delimiter. Slash ini. Lalu kita create trigger. Jadi kurangi stok. Sini
before insert detail penjualan. Kita pakai for each untuk row. Begin declare stok sekarang. Stok sekarang int slide to slide stock into stok sekarang from produk where produk ID-nya itu sama dengan new produk ID. Lalu jika stok sekarang lebih kecil dari jumlah produk, lalu signal snake di sini, signal SQL snake 45.000. Set message text sama dengan stop tidak cukup. Lalu kita end if update produk set stock sama dengan stok kurang jumlah produk, di mana produk ID sama dengan new produk ID. Lalu kita end di bawahnya, ditutupi dengan delimiter. Kita coba new app menu. Kalau kita enter ke bawah, before insert detail penjualan for each row, begin declare stok sekarang int slide stop. Kita coba sebentar lagi biar bisa dilihat. Sini from produk ke produk ID lagi, stok sekarang ini jumlah produk, dan signal SQL script-nya 45.000 set message text-nya begini. Nanti tidak cukup nanti. Kalau update produk set stoknya untuk produk ID, coba lagi and if sini saya coba tekan lagi, sudah bisa. Lalu kita lanjut ke bagian insert data. Setelah struktur database selesai, saya akan memasukkan data contoh untuk pengujiannya. Di sini kita akan memastikan triggernya itu berjalan, jadi saya menampilkan data produk dan laporan transaksi. Sini saya akan memasukkan data contoh untuk pengujiannya. Kita gunakan insert itu pelanggan dengan nama pelanggan, alamat, nomor telepon, Palis, di Jakarta. Di sini 0811. Lalu kita taruh. Selanjutnya kita akan insert bagian produk. Set into produk, nama produk, harga, dan stok dengan garis konten kita akan buat dua, karena desimal
di belakangnya normal 10. Setelah itu buku dengan 5 sekitaran. Selanjutnya akan membuat transaksi penjualan oleh pelanggan. Kita gunakan masuk pintu penjualan, tanggal penjualan, total harga, dengan tulis 0112 setelah itu kita menambahkan detail penjualannya. Di saat detail penjualan dimasukkan, trigger itu otomatis mengurangi stok produknya. Kita pakai insert untuk detail penjualan ID, produk ID, jumlah produk, subtotal, dengan values 1, 2 dengan data yang ini tadi. Ini 1, 2, 5. Seperti ini. Nah, kita run lagi. Setelah itu total harga diperbarui berdasarkan subtotal dari detail penjualannya. Kita buat update penjualan, set total harga, well penjualan ID sama dengan penjualan ID, well penjualan ID sama dengan 1. Coba kan. Terus di sini kita akan mengecek stok produknya berkurang secara otomatis atau tidak setelah transaksinya. Kita coba select from product. Oke, di sini stoknya ya. Jadinya berkurang secara otomatis setelah transaksi. Setelah itu kita akan menggunakan query join untuk menampilkan laporan transaksi lengkap menggunakan join. Jadi kita mulai dengan slide penjualan, penjualan ID, penjualan tanggal, tanggal penjualan, ini pelanggan, nama pelanggan, dan produk, nama produk, detail penjualan, jumlah produk, detail penjualan, subtotal, penjualan total harga, penjualan, join, pelanggan ini on, penjualan penjualan ID, join pelanggan, penjualan pelanggan ID, pelanggan jadi pelanggan dari pelanggan dan ID join detail penjualan on, penjualan ID sama dengan detail penjualan ID, detail penjualan ID, join produk, penjualan ID, detail penjualan ID, join produk, on, detail penjualan produk ID,
produk ID. Kita coba sepertinya error ya. Pelanggan biar Oke, jadi di sini datanya muncul ya menggunakan join. Di sini penjualan ID, tanggal penjualan, nama pelanggannya, nama produknya, jumlah produk, totalnya harga. Setelah itu kita akan coba export database menggunakan fitur SQL file untuk backup. Di sini saya coba ke database kita tadi. Database ini namanya kasir 1. Kita coba database kita. SQL, structure dan data. Setelah itu kita bisa taruh di mana aja dan kita save. SQL, structure dan data, lalu kita start seperti yang saya lakukan tadi, kita bisa open. Di sini. Kita balik ke query kita tadi, kita save dulu. Ini save. Save. Oke, lalu kita sekarang di sini coba menjalankan file SQL hasil exportnya dengan membuat database baru. Coba kita new query. Import. Setelah itu kita open file SQL kita. Untuk import. Di sini execute SQL file. Kita pilih file yang kita export tadi, lalu kita start. Oke, kita close, baru kita lihat ke sini. Kita coba refresh, baru tuh di sini tabelnya udah muncul semua yang tadi kita export. Jadi dengan demikian latihan pengelolaan basis data ini telah selesai dan seluruh prosesnya itu telah berhasil diuji.